Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Gimana? Anak-anak sehat bun? Sehat semua ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Anak-anak pintar, anak-anak penurut ya. Baik bunda, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imas. Saya adalah ibu dari 3 orang anak laki-laki semua, jagoan semua ya. Di sini saya mau sharing sama bunda-bunda semua gimana cara saya dan suami mendidik 3 anak laki-laki kami. Nah, di sini saya bukan berarti paling pintar daripada ayah bunda semua ya. Bisa jadi ayah bunda lebih baik daripada saya. Ayah bunda bisa sharing di kolom komentar gimana cara mendidik Ananda juga di rumah. Nah, anak saya itu 3 ya bunda ya. 3, yang pertama alhamdulillah sudah SMP kelas 1, sekarang di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini menarik bun. Untuk memasukkan anak ke pesantren itu nggak cuma siap mental untuk anaknya, tetapi ayah bundanya juga. Nanti saya akan bahas di episode khusus tentang gimana pengalaman saya memondokkan anak ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang terkenal disiplinnya. Untuk masuknya juga nggak mudah. Nah, untuk yang kedua usianya sekarang kelas 5 SD ya, di MI di daerah Depok. Nah, dan yang ketiga itu usianya 7 tahun, kelas 1 di SDI Plus ya. Nah, baik bunda semua, saya mau sebelum saya sharing gimana cara mendidik anak-anak saya mau juga sharing dari wataknya dulu. Saya mau memperkenalkan dulu wataknya. Jadi kita bisa bagaimana mendidik anak kita dengan tepat kalau kita sudah tahu watak dari anak tersebut. Ini menarik bunda. Kebetulan di suatu kajian bersama Ustadzah Aisyah Dahlan, saya pernah ikut kajiannya tentang watak anak ya, dilihat dari 4 sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini tipenya itu cinta damai, rendah hati, bisa menyembunyikan emosinya, kemudian mudah mengalah, kemudian sulit mengambil keputusan, loyal, mudah puas walau kadang keras kepala. Nah, tipe yang Abu Bakar ini ada di anak saya yang nomor pertama ya. Anak pertama yang dididiknya rata-rata mungkin ya kan, untuk anak pertama itu semuanya ayah bunda, kalau saya dulu apa yang saya baca, semua teori yang saya baca itu saya praktekkan ke anak saya. Jadi perkembangannya luar biasa memangnya anak pertama itu. Nanti saya juga cerita gimana anak saya di umur 1,5 tahun sudah bisa berbicara dengan lancar sekali, bisa menyanyi, dan dalam keadaan kejang demam ketika ditanya masih bisa nyambung. Itu luar biasa banget ya, karunia dari Allah. Nah, tipe anak saya yang pertama ini anaknya sedikit introvert ya, seperti sifatnya mendekati watak Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, dia itu pandai banget menyembunyikan emosi, orangnya nggak enakan. Dia lebih nggak mau membuat orang lain kecewa, walaupun dianya sendiri harus terluka gitu ya, disembunyikan. Karena ini pernah ya, kenapa saya tahu ini tuh pernah juga anak saya itu susah banget makan sayur. Nah, suatu hari ayahnya meminta anaknya makan sayur karena anak ini penurut banget, tipenya penurut banget, mau walaupun dengan terpaksa ya, sampai hampir mau muntah gitu ya. Nah, suatu hari pernah diajak di sekolahnya itu ada hipnoparenting, pokoknya gitulah, terapi hipnotis gitu ya, supaya anak saya coba maju dihipnotis supaya mau makan sayur.
Yang maju ada 3. Nah, yang maju itu ada 3. Tetapi dari 3 ini yang 2 berhasil makan sayur, dalam keadaan dihipnotis tuh berhasil makan sayur. Tapi pas anak saya, walaupun sudah dihipnotis, dia masih belum bisa mau makan sayur. Yang ada dia menangis keluar air mata. Ya, saya kaget kok bisa sampai seperti itu. Terus kata terapisnya bilang begini, ini pernah ada rasa trauma. Loh, saya kaget, trauma? Kayaknya enggak deh. Soalnya ketika dipaksa sama ayahnya pun dengan cara baik-baik ya, tapi ternyata disembunyikan emosinya itu ya. Sekarang gimana? Setelah saya tahu watak si anak pertama saya tadi yang bernama Agnana Wahbik Putrazar. Jadi saya coba adakan pertemuan intens sama dia, self talk sama dia. Jadi saya tanya, kakak kalau lagi sedih tuh saya tanya, kakak sedih ya, kakak kenapa? Kalau kakak mau cerita sama bunda siap ya dengerin ceritanya. Jadi harus ada self talk sama dia. Kemudian anak seperti ini kan saya bilang tadi mudah puas. Nah, ini kita harus bantu mencapai target ya, didampingi bagaimana dia mencapai target. Kemudian jangan marahi anak berlebihan, yang tadi mungkin jadi akibatnya jadi traumatis jadinya ya. Kemudian bantu step by step bagaimana dia mencapai targetnya. Jadi supaya dia nggak mudah puas, dan kita ajarkan watak itu bisa berubah juga ya. Kita ajarkan bagaimana dia harus tegas sama orang, menolak ketika dia memang tidak mau, ditolak gitu, supaya bisa menolak gitu. Jangan sampai padahal lagi capek tapi temennya ngajakin main karena nggak enak jadi main gitu ya. Kemudian yang kedua, tipe Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tipenya keras, umumnya temperamen, tidak kenal basa-basi, dominan, tidak suka bertele-tele. Kalau punya kemauan harus diperjuangkan, bertanggung jawab dan tegas, dan suka berpetualang. Dan tipenya pembangkang. Anak saya yang kedua ini tipenya Umar ya. Tipe Umar ini, jadi tapi kita nggak bisa menyalahkan anak ini pembangkang gara-gara apa gitu ya. Jadi ketika ngasih tahu ke anak yang nomor 2 ini, saya nggak bisa cuma bilang, kakak abang nggak boleh begitu, tapi nggak boleh begitu, tapi saya harus jelaskan alasannya. Jadi nggak bisa dia itu dilarang aja, tapi harus dijelaskan alasannya ya, harus diutarakan alasannya kenapa seperti itu, kenapa dilarang. Karena dia nggak akan puas, dia akan nyecer terus, dia akan bertanya kenapa saya nggak boleh begini ya. Jadi dan ketika tipe anak ini juga maunya mengutarakan pendapatnya tuh mau banget didengar, karena dia tipe pemimpin banget, dominan banget ya. Keakuannya itu lebih ya. Ketika ketemu dengan si kakaknya pasti mengalah banget gitu ya. Tipe ini benar-benar dominan, dan tipe anak itu kalau saya perhatikan nggak cuma di Umar aja, nanti ada perpaduan ya. Ada perpaduan. Pokoknya sama tipe Umar bin Khattab ini mungkin bunda-bunda semua sudah mulai nih menganalisa kira-kira anak saya masuk ke tipe yang mana gitu ya. Nah, tipe Umar bin Khattab, ketika anak ini misalnya, abang jangan main HP berlebihan, akan bertanya kenapa, abang kapan boleh main HP, berapa jam abang boleh main HP. Dia akan bertanya terus sampai dia puas dengan jawaban kita. Nah, bagaimana cara saya mengarahkannya? Orang tua kita harus punya disiplin dan aturan yang tegas ya. Jadi kalau sama tipe anak seperti ini tuh harus tegas. Kita harus tegas. Ya, kita itu benar-benar harus tegas. Sebentar, ada iklan. Ya, kita tuh benar-benar harus tegas sama tipe anak yang seperti ini. Kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita mau janji dan kita nggak bisa menepati, jangan berjanji ya. Karena akan ditagih terus sama anak tipe seperti ini. Kemudian
jika bertengkar, kalau anak laki-laki tuh ya, kalau lagi bertengkar berikan waktu. Kalau dia bertengkar berikan waktu. Berikan waktu untuk dia mengeluarkan fight-nya, jiwa fight-nya sebagai laki-laki ya. Gak apa-apa, dilihat dulu selama tidak berbahaya ya. Kalau saya seperti itu. Kemudian ketika dia punya sesuatu argumen misalnya, jangan langsung dikekang, didengerin dulu, walaupun kita lagi capek atau gimana. Kalau memang kitanya capek, kalau memang kita dalam keadaan capek, saya suka bilang, Kak, bang, entar dulu ya, Bunda capek nih, Bunda baru pulang ngajar nih, nanti dulu ya, Bunda capek, nanti abang ceritanya nanti dulu ya, dibilang dulu. Pokoknya kita minta waktu juga sama dia akan menerima itu. Kemudian memberikan batasan, konsekuensi, dan harapan yang berhubungan dengan perilaku anak. Jadi dikasih tahu hubungan sebab akibat. Kalau kakak abang melakukan ini akan berakibat seperti ini. Ya, jadi ketika tahu wataknya, kalau saya bilang akan lebih mudah kita mengarahkannya, begitu. Ya, begitupun dengan dengan kegiatan ibadahnya. Tipe Umar bin Khattab ini juga yang penting kita konsisten, tegas, disiplin, bahkan tertulis. Tugas-tugasnya tertulis tugas. Kalau saya sama yang kedua, kebetulan yang pertama kan di pesantren, yang kedua ini saya tulis, abang tuh pagi tugasnya nyapu ngepel ya, itu saya tulis ya, supaya dipatuhi. Ada nggak tiba-tiba dia tidak mematuhi? Ya ada lah, namanya anak-anak ya, itu kita maklumi banget gitu lah. Tapi lebih banyak konsistennya kalau memang kita sudah berikan ketegasan. Tegasnya bukan berarti dengan kekerasan ya. Nah, selanjutnya tipe Utsman bin Affan. Tipe Utsman bin Affan ini perfeksionis, teratur, tertib, teliti, konsisten, detail, gigih, menyukai ketenangan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, untuk anak saya yang ketiga, tipenya ini multi tipe, multi watak ya, antara tipe Utsman dan tipe Ali. Nanti saya jelasin gimana tipe Ali. Nah, untuk tipe Utsman ini dia cenderung perfeksionis. Dia akan pusing kalau ketemu orang yang dengan tipe Umar ataupun dengan tipe Ali. Ya, karena dia semuanya serba teratur, bahkan menyimpan uang pun dia beratur. Mana yang angka-angka semua benar-benar teratur banget, rapi. Dia tahu banget, misalnya mainannya dimainin sama kakaknya atau gimana, nyimpen mainannya tuh rapi, didompetin. Ketemu tuh kan langsung ketawa anaknya. Ya, anak saya yang ketiga itu tipe Utsman bin Affan, rapi banget, mainnya dirapihkan, dimasukkan dalam dompet. Jadi kalau punya mainan tuh rapih dia. Dan dia akan bercucuran air mata kalau sesuatu yang udah kita, gimana ya, kayak begini contohnya. Nah, saya pernah ngasih soal sama anak saya dari gurunya. Halamannya itu halaman 35 dan 37. Tapi saya infonya 35, halaman 35 dan 36. Itu tuh bagi kita biasa-biasa aja ya, gitu kan. Tapi bagi dia itu kesalahan fatal banget. Dia tuh bercucuran air mata, main nangis-nangis. Aduh. Nah, oke. Pokoknya dan tipe yang Utsman bin Affan ini tidak mudah puas. Misalnya target dia dapat 100 di matematika. Ketika dapat 80 dia akan merasa sedih banget. Ya, Dede kan multi tipe antara Utsman bin Affan dan Ali kalau Dede. Ya, kalau benar-benar tipenya benar-benar tipe yang Utsman bin Affan itu tidak mudah puas dengan apa yang ditargetkan. Kalau targetnya tidak tercapai, dia akan sedih banget. Beda dengan tipe yang lain, kok dapat 80 kok masih sedih ya. Jadi untuk tipe Utsman bin Affan ini kita harus berikan support, pujian, dan juga ajarkan bahwa sesuatu yang kita targetkan tidak semuanya mudah tercapai ya. Ada kalanya target kita
bisa tidak tercapai ya. Itu kenyataan hidup untuk kedepannya, supaya dia nggak kaget kalau tiba-tiba apa yang dia targetkan tidak tercapai ya. Jadi kita ajarkan bagaimana dia mengajari kesedihan, dan bagaimana dia memaafkan dirinya sendiri ketika tidak mencapai target. Nah, untuk tipe Ali bin Abi Thalib ini orangnya moody, emosinya kurang stabil, pemberani, ramah, senang bercerita, aktif, mau mencoba hal baru, optimis, ceria dan ekspresif, peduli dan kreatif, senang menjadi pusat perhatian, ceroboh dan kurang disiplin. Nah, untuk tipe yang Ali ini ya, anak saya yang ketiga itu antara tipenya Usman dan Ali ya. Hampir bertolak belakang, tapi yang lebih dominannya di Usman. Tapi untuk ininya ada, dia kemudian orangnya, tapi pemberani, untuk tampil tuh berani dia. Ramah, senang bercerita, aktif, mau mencoba hal baru. Nah, gimana cara mendidik tipe anak seperti Ali? Sering diskusi karena anak senang dengan hal yang baru. Kemudian jadi orang tua sekaligus teman. Kemudian beri dukungan agar terarah, karena anak tipe ini cenderung spontan. Apresiasi anak ketika anak berhasil. Kemudian arahkan agar anak ini disiplin dan teratur ya. Dia tipe-tipe anak itu biasanya dominannya mana gitu ya. Nanti ayah bunda semua bisa melihat nih, kira-kira anak saya yang mana. Insya Allah semuanya akan tertib kalau ini semua kita benar-benar praktekin. Kalau menurut saya, kalau yang saya alami ya. Tapi memang tidak mudah, semuanya tidak mudah, apalagi dengan berbagai kondisi, orang tua lagi capek segala macam, tetapi kita tetap harus konsisten. Kalau kita memang mau semuanya berjalan dengan baik, ya harus konsisten juga kitanya. Ya, baik, terima kasih ayah bunda semua untuk perhatiannya. Terima kasih untuk sudah mau nonton YouTube channel saya. Semoga bermanfaat buat ayah bunda semua. Ditunggu komentar-komentarnya, kita sharing bersama gimana cara mendidik anak laki-laki kita supaya menjadi anak-anak soleh, kebanggaan negara, umat, dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.